Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah dapat hadir di mushola yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini sebagai dasar kultum kita, yaitu kita ambil dari surat Luqman ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazil aw waladi syai'a. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada suatu hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ayatlah kita bacakan bahwa Allah menghimbau kepada kita sebagai manusia, yaitu ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Artinya kita sebagai manusia dipanggil oleh Allah untuk bertakwa. Bertakwa ini kemarin juga sudah kita sampaikan, ada berartikan itu hati-hati dalam menjalani kehidupan, ada juga yang mengartikan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Artinya kita sebagai manusia dipanggil oleh Allah, wahai manusia, marilah untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazil aw waladihi syai'a. Dan takutlah kamu pada suatu hari ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya sedikit pun dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Jadi ada suatu hari nantinya, yaitu ketika kita sudah berada di padang mahsyar, bahwa seorang ayah betapapun dia sayangnya kepada anaknya, bukti dia sayang kepada anaknya ketika di alam dunia. Kalau seandainya petani, dia tidak menghiraukan hujan, tidak menghiraukan panas.
Seorang tukang juga seperti itu, dia tidak menghiraukan betapa tingginya bangunan. Yang penting dia bisa untuk mencarikan nafkah untuk anaknya. Itu merupakan bukti bahwa dia itu sayang kepada anaknya. Tapi kata Allah, nanti ada suatu hari, suatu ketika bahwa kita sebagai seorang bapak, artinya kita sebagai orang tua, tidak bisa menolong anak kita masing-masing. Dan juga begitu sebaliknya, seorang anak dia tahu bahwa bapaknya, bahwa ibunya dalam bersusah payah. Tentu dia sayang pada bapak dan ibunya. Tapi kata Allah, ketika itu tidak bisa tolong menolong. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui kultum subuh ini, ketika kita menyayangi anak kita, tentu harus kita 100% kepadanya. Kadangkala kita hanya mencarikan tempat tinggal, pakaian, dan makanannya. Namun ada satu lagi yang harus kita sampaikan kepada mereka, yang harus kita berikan kepada mereka, yaitu firman Allah dalam surat Taha ayat ke-133, wa'mur ahlaka bis-sholawati, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha. Jadi ketika kita menyayangi anak kita, ketika menyayangi keluarga kita, maka harus kita sampaikan kepada mereka, yaitu wa'mur ahlaka, kata Allah, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, bahwa kita memiliki satu kewajiban selain dari memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu bagaimana supaya anak kita itu mau dia melaksanakan ibadah sholat. Jangan hanya kita hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya, namun kebutuhan rohaninya itu sering terabaikan oleh kita. Jadi kalau kita betul-betul menyayangi anak kita, sayangilah dia itu dengan sepenuh hati ketika masih di alam dunia. Nah, nanti ketika sudah berada di alam akhirat, ketika itu seorang bapak tidak akan bisa lagi menolong anaknya, dan seorang anak juga tidak akan bisa menolong bapaknya sedikit pun. Itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.